Community with a loving heart. Shalom, selamat pagi semua. Selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang dan kita mau hampiri hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam beberapa saat kita tundukkan kepala, kita berdoa supaya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini kalau kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau bilang kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. So pagi hari ini limpahkanlah anugerah-Mu yang baru buat setiap kami. Sementara kami memuji menyembah-Mu, sementara kami mendengarkan firman kebenaran-Mu, Tuhan terobosi kami dengan anugerah-Mu yang baru. Semua yang letih lesu beban berat diberikan kekuatan yang baru. Yang susah diberikan penghiburan sejati dari Tuhan. Yang hilang harapannya dikasih harapan yang baru. Yang takut khawatir diberikan kepercayaan, kekuatan. Dan bahkan yang sakit kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari percaya, yang percaya semua katakan amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Yesusku. Hanya Kau, hanya Kaulah
Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Terima kasih Tuhan, sekali lagi jadi doa kami pagi hari ini, bertahtalah Engkau di atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Saya percaya pagi hari ini kita semua siap memuji Tuhan, karena sukacita dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan buat kita semua. Jangan ada yang lemah, kita semua mesti kuat, sebab itu sama-sama kita memuji Tuhan dengan semangat. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Semua tangannya di atas. Manis. Lagi-lagi, come on, sit. Manis. Manis.
manis 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 sweet sweet, manis 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 sweet sweet, manis 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 sweet 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 sweet, manis 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 sweet sweet, manis 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 sweet sweet, manis manis sweet sweet sweet. Hallelujah. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Yes. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Mari panggil namanya, katakan Yesus, kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hey. Hanya kau Tuhan, sumber kejayaan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasa-Mu kuasa-Mu tercurah bagiku, senantiasa. ku kan berjalan, ku kan berjalan. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan. Put your hands together, come on. Kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan, ku kan berjalan. Praise God. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Haleluya. Haleluya. Woo. Saya percaya kita semua masih tetap mencintai Tuhan. Amin. Percayalah, mungkin makan bahkan sekalipun
Hari-hari ini kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Kita ada di sebuah, ini kata paling kita gak suka, namanya gak pasti. Kita ada di ketidakpastian. Tapi percayalah, ketika kita putuskan kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, walaupun dalam ketidakpastian kita percaya selalu ada jalan di depan. Bahkan Alkitab bilang, sekalipun di hutan ada jalan raya yang terbentang terbuka, ada mata air yang akan keluar terpancar. Percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang terus bekerja. Amin. Sekalipun kita tidak lihat hari ini dia bekerja, apalagi kita rasakan dia bekerja, no. Tapi percayalah, dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi dia. Let's worship God. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh
sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk perenungan akan firman Tuhan hari ini. Demikianlah Bapa, kami dalam kesederhanaan kami memuji menyembah-Mu. Biar setiap pujian penyembahan yang kami berikan menyenangkan hati-Mu, berkenan kepada-Mu. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan merenungkan firman yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Filipi pasal 4 ayat 12-13. Saya akan berkhotbah dengan judul Manusia Rohani yang Tetap Kuat. Didasarkan pada surat Filipi pasal 4 ayat 12-13 dengan judul Manusia Rohani yang Tetap Kuat. Demikian bunyinya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nats ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus pada warga gereja Filipi, dilatar belakangi oleh pemenjaraan beliau sebagai seorang pemberita Injil oleh penguasa yang lalim dan salah paham akan berita Injil yang diberitakannya itu. Rasul Paulus secara fisik menderita, namanya penjara, apalagi penjara pada zaman itu, bukan main sulitnya. Namun secara spiritual Paulus tidak menderita, dia bersukacita. Adalah warga gereja Filipi mengirim bantuan kepadanya berupa makanan, minuman, pakaian, mungkin juga materi lainnya. Rasul Paulus bersukacita dan berterima kasih atas hal itu, namun dia berkata dalam ayat 10-11, kalau kalian tidak memberi juga tidak apa-apa. Aku ini dapat menghadapi segala perkara di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi di sini mau ditekankan Rasul Paulus adalah contoh seorang manusia rohani yang tetap kuat.
Dia tidak bisa didera oleh persoalan apapun. Dia tampil sebagai pelayan Tuhan yang setia. Dia tidak menyangkal imannya dalam segala situasi sulit. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai manusia rohani yang tetap kuat juga berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan di zaman ini. Agar kita pun tidak sekadar menjadi manusia alamiah, melainkan juga sebagai manusia rohani. Sebab kita ini sudah mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Kita menjadi anak-anak Allah. Jadi di satu sisi kita tetap menjadi manusia alamiah, di sisi lain kita sudah menjadi manusia rohani. Namun kita tetap juga menghadapi persoalan-persoalan, kesusahan-kesusahan di dunia ini. Tidak ada bedanya dengan siapapun. Kita butuh makanan, butuh pakaian, butuh yang lain lagi. Kesusahan saudara yang lain menjadi kesusahan kita juga. Kita tidak akan terlepas dari itu. Namun di sini kita harus menunjukkan perbedaan. Kita bukan sekadar manusia alamiah. Tetapi kita juga manusia rohani. Dan sebagai manusia rohani biar kita tetap kuat dalam segala perkara. Kita mesti menunjukkan keyakinan bahwa kita dapat menjadi manusia rohani yang tetap kuat. Kita dapat menjadi manusia rohani yang tetap kuat. Yang menjadi pertanyaan adalah, bila manakah kita dapat menjadi manusia rohani yang tetap kuat itu? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, apapun ada logikanya. Apapun ada mekanismenya, apapun ada tata caranya. Tidak akan kita menjadi manusia rohani yang tetap kuat kalau kita tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan itu. Maka mesti ada persiapan-persiapan bila mana kita dapat menjadi manusia rohani yang tetap kuat. Jangan menjadi manusia rohani yang lembek, yang memble, yang apa-apa gampang nangis, gampang marah, gampang kecewa, mundur-undur. Ngutuki ini, ngutuki itu, komplain sana sini. Kita harus menunjukkan keyakinan bahwa kita dapat menjadi manusia rohani yang tetap kuat dalam segala perkara. Sekali lagi menjadi pertanyaan adalah bila manakah? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, saudara-saudara, kita dapat mencatat paling tidak 3 kondisi yang menunjukkan bila mana kita dapat menjadi manusia rohani yang tetap kuat. Selama 3 kondisi ini kita penuhi, maka tidak ada alasan kita menjadi manusia rohani yang lemah. Yang pertama adalah bila kita tetap mengkonsumsi penganan sorgawi. Contohnya dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Yang kedua, bila kita tetap mengikuti pelatihan sorgawi. Contohnya dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan yang ketiga, bila kita tetap membangun persekutuan sorgawi. Contohnya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, agar kita menjadi manusia rohani yang tetap kuat selama hidup di bumi ini adalah kita tetap mengkonsumsi penganan sorgawi. Manusia butuh makanan. Makanan ada 2. Makanan jasmania untuk fisik kita, tetapi juga ada makanan rohania untuk spiritual kita. Supaya kita kuat, kita jangan hanya makan makanan jasmania. Berupa roti kah, nasi kah, dan lain-lain sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Tapi jangan lupa makan makanan spiritual. Apakah itu? Firman. Coba kita baca beberapa ayat mengenai hal ini. Mulailah tadi dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Mau kuat, makanan harus dijaga yang tepat, yang benar. Bukan hanya komponennya saja, tapi juga komposisinya. Makanan yang menyehatkan buat kita secara spiritual adalah firman. Seperti seorang bayi lahir, dia butuh air susu bundanya. Seperti itulah kita anak-anak Allah di bumi ini. Kita harus selalu makan asupan-asupan yang disediakan Bapa berupa firman. Kalau kita membaca Matius pasal 4 ayat 4, juga Lukas pasal 4 ayat 4, ini pengulangan dari kitab Ulangan. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu itu Tuhan Yesus ceritanya kan sedang mengalami pencobaan disebut di padang gurun. Sehabis beliau dibaptis dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kisah bagaimana Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Lalu dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Pasti secara fisik lemah. Siapa yang kuat? Tetapi ketika dia dicobai supaya dia melepaskan imannya, dia berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja. Biar kita memiliki keyakinan seperti ini. Manusia tidak hidup dari roti saja. Belakangan ini kita sulit mencari makanan. Kita buka lemari, persediaan menipis, jangan-jangan sudah kosong. Kita buka dompet kita, kok tinggal segini, cukup enggak ya? Kita cek di rekening bank, cukup enggak ya? Banyak orang mulai kesusahan. Tadi saya menuju ke tempat ini, mulai berjejer orang di pinggir jalan itu. Kita bisa mengalami hal serupa. Somehow, somewhere, sometime. Keadaan lagi susah. Secara fisik kita mengalami kekurangan penganan. Tetapi selama kita mengkonsumsi penganan surgawi, spiritualitas kita paling tidak terjaga dulu. Sebab kalau spiritualitas kita terjaga, nanti dapat terkendali juga fisik kita. Dasar saya berkata demikian adalah Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38, apa disebut? Berdoalah, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Daging memang lemah, tetapi roh penurut. Apa maksudnya daging lemah, roh penurut? Roh harus lebih kuat dari daging kita. Meskipun daging kita lemah, tapi selama roh kita kuat, maka roh yang kuat itulah dapat menjaga, melindungi daging kita yang lemah. Sehingga meskipun, maaf ya, bahasanya agak kasar, meskipun kita meringis kesakitan suatu ketika karena tadi lapar, kurang makanan, atau bahkan kita dirawat di rumah sakit atau berada di pembaringan dalam keadaan lemah. Napas tersengal-sengal. Tapi kalau roh kita kuat, kita tidak akan putus asa. Kita masih bisa hidup lagi sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, terus sampai kehendak Tuhan jadilah. Jangan sekedar menjadi manusia alamiah. Jadilah juga sebagai manusia rohani. Dan jangan sekedar menjadi manusia rohani, tetapi biarlah kita sekaligus menjadi manusia rohani yang tetap kuat. Iblis itu licik. Saya mau bicara sedikit soal godaan iblis. Kesusahan alamiah pun iblis itu suka bikin tambah gede, tambah besar, tambah banyak, tambah berderet. Imajinasi kita suka diolah, diacak oleh iblis. Supaya seolah-olah banyak masalah. Sehingga berbayang-bayang ini dan itu. Di sini kita harus fokus selalu pada perkataan Tuhan.
Mari kita belakangan ini banyak masalah, perbanyaklah konsumsi firman. Perbanyak konsumsi penganan sorgawi. Perbanyak. Coba lihat tuh, ayat masyhur hafalan kita juga. Mazmur pasal 1, ayat 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tolong catat ini perumpamaan. Ayat 3. Ia seperti, kita bukan pohon. Buah yang dimaksud di sini bukan buah-buahan. Tapi ini mau menunjukkan bahwa kita tidak bisa tuh dilemahkan oleh apapun. Karena kita punya makanan sorgawi yang teratur kita asup. Itu yang membuat spirit kita terjaga. Kalau kita mau menjadi manusia rohani yang tetap tegar, tetap kuat, terutama belakangan hari ini, biarlah kita tetap mengkonsumsi penganan sorgawi. Maka waktu yang ada jangan dibuang-buang. Jangan seharian di rumah, seharian nonton televisi, seharian nonton film, seharian nonton video. Seharian main sosmed, seharian ngomel. Seharian nyinyir. Seharian marah-marah, seharian bengong-bengong. Jangan buang-buang waktu. Saya tidak menyukai keadaan belakangan ini. Saya juga terus terang saja, terkena dampak juga saya. Saya ini kan pengkhotbah jalanan, jalanan ditutup semua. Macam mana awak akan berkhotbah? Betul dah. Tapi ada satu sisi di mana kita akhirnya berkata seperti Tuhan Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja. Yang kedua, saudara-saudara, adalah bila kita tetap mengikuti pelatihan sorgawi. Tuhan Allah itu Bapa yang baik. Bapa yang mau kita bertumbuh makin hari dewasa, makin hari kuat. Bahkan semakin kuat. Maka Dia turut serta mengadakan pelatihan bagi kita. Untuk membuktikan kekuatannya, Dia berikan kita pasal-pasal. Dia berikan kita akan teka-teki. Dia berikan kita kan soal-soal, kuis-kuis sehari-hari. Kadang-kadang berhari-hari baru selesai kita selesaikan soal itu. Kadang juga maaf, bisa bertahun-tahun. Tapi selalu ada jawaban kalau Tuhan beri pertanyaan. Sebab Tuhan tidak sifatnya menjebak kalau Dia memberikan soal. Ujian dari Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi ujian dari Tuhan untuk menaikkan kita. Tuhan punya progresivitas untuk memberkati kita, juga punya progresivitas untuk mengurapi dan mau memakai kita bagi pekerjaan yang besar. Saya mau bicara dulu sedikit soal hubungan bapa dengan anak. Semua anak pasti dikasihi bapaknya. Tetapi tidak semua anak itu diberikan pekerjaan-pekerjaan yang berat oleh bapaknya. Dia lihat dulu, secara alamiah, anak ini berapa usianya, lulusan sekolah apa, sudah cukup dah pengalamannya, sudah cukup dah terpercaya dah, terlatih dah. Bapak mana yang merintis sesuatu yang tidak pernah dipikirkan untuk diteruskan oleh anaknya? Tidak ada. Semua yang dirintis oleh Bapak, apakah kemudian persis seperti itu dilanjutkan anaknya atau tidak. Tapi semua itu pasti menjadi warisan buat anaknya. Bagaimanapun caranya. Tuhan punya warisan buat kita anak-anaknya. Dan warisan Allah itu, wow. Tuhan punya misi di mana-mana di seluruh dunia ini. Siapa yang akan melakukan semua itu, terlibat di dalam itu?
anak-anak yang sudah dipercaya olehnya. Anak-anak yang dianggapnya sudah cukup dewasa, cukup mampu melakukannya. Maka untuk itulah kita di training dulu. Dan dalam masa training atau pelatihan, jangan kita ini bandel. Oleh sebab itu, teduhkan hati kita, tetap percaya Tuhan itu setia. Saya mau ambil contoh dulu dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Mengenai Rasul Paulus yang 3 kali dia berdoa sungguh-sungguh untuk penyakit di dalam dirinya. Tetapi Tuhan malah berkata apa? Kita dengarkan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu kata Rasul Paulus, terlebih suka aku sekarang bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan sekalipun, dan kesesakan asalkan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka ternyata aku kuat. Haleluya. Wow. Lolos dan luluslah sang rasul ini. Coba di tengah-tengah doanya dia ngutuki Tuhan. Tuhan gimana sih? Giliran orang lain aku doakan, orang lain Tuhan tolong. Masa aku sendiri engkau tidak tolong? Payahnya kau. Aku gak mau lagi melayanimu. Paulus tidak demikian. Dia percaya betul. Seperti dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang 2 hal. Terpanggil sesuai dengan rencananya dan yang mengasihi dia. Haleluya. Mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memanggil kita di dalam rencananya. Maka jangan salah paham kalau saya bilang begini bukan mau menekan. Jangan kita cengeng. Cengeng amat sih. Jangan kita cengeng. Jadilah anak-anak yang tegar taat kepada panggilan Bapa. Kita bisa dididik Bapa, dihajar Bapa bukan hanya pada saat kita salah. Tapi saat kita benar pun bisa dididik. Surat Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Anak mana yang dikasihi Bapa tidak dididik dan dihajar olehnya. Saya ulangi. Surat Ibrani pasal 12 ayat 6. Anak mana yang dikasihi Bapa yang tidak dididik olehnya. Semua anak yang dikasihi pasti dididik olehnya. Maka biar kita taat pada panggilan dan pelatihan sorgawi. Bapa yang baik juga adalah partner kita dalam bertanding. Dia kawal kita sampai kesudahan. Dia mau kita menjadi juara. Yakobus 1 ayat 2, 3, 4. Yakobus 1 ayat 2, 3, 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Saudara, saya sedih mendengar belakangan ini ada saja orang justru mulai mengutuki Tuhan. Alasannya kelihatannya sederhana tapi dampaknya berbahaya. Rasanya Tuhan memang benar-benar gak ada ya. Kalau Tuhan ada mengapa semua dibiarkan ini pandemi ini. Kalau Tuhan ada jangan-jangan gara-gara Tuhan ini. Tuhan juga kalau memang ada berarti dia tidak berkuasa. Katanya hebat. Masa dibiarkannya banyak jutaan orang menderita. Ratusan ribu orang meninggal. Hanya dalam 3 bulan. Tuhan berarti kalaupun ada dia juga tidak mengasihi. Macam-macam tuduhan atas Tuhan. Ini keliru.
Jangan kita ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan berkata, oh Tuhan lagi berhenti bekerja. Oh Tuhan lagi tidak menunjukkan kuasanya. Oh Tuhan lagi tidak dapat diandalkan. Oh Tuhan lagi puasa melayani. Jangan saudara. Tuhan tetap bekerja. Yohanes 5 ayat 7, apa kata Tuhan Yesus? Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja juga. Memang kita belum paham, namanya juga lagi ujian. Tapi percayalah tidak ada soal yang tidak ada jawabannya. Semua soal pasti ada jawabannya. Saya dulu pernah jadi guru. Kalau kami membuat soal, para guru tuh dipimpin kepala sekolah. Semua buat soal harus serangkai dengan jawaban. Nggak boleh hanya mengajukan soal, tapi jawabannya nggak ada. Pak guru kalau buat soal pasti ada juga jawabannya. Tapi jawabannya itu disimpan olehnya. Dan sebenarnya jawaban itu sudah diberikan dulu kepada siswa-siswi. Sejak kapan? Sejak belajar. Bukankah yang dipelajari itu yang ditanya? Berarti jangan katakan nggak ada jawaban atas persoalan. Pada saat kita belajar itu sebenarnya ada jawaban. Tinggallah kita mau mengingat kembali atau tidak rumus itu. Jangan kita ikut-ikutan mengutuki Tuhan belakangan ini. Ini bukan salah Tuhan. Nyata betul Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Daud pernah bernyanyi demikian. Mazmur 18 ayat 30, 31, 32. Mazmur 18 ayat 31 sampai 33. Ketika orang bertanya padanya, Daud kok kamu begitu hebat ya? Kok kamu bisa jadi pahlawannya? Siapa yang mengajari kamu? Daud berkata, Tuhan yang mengajari aku. Inilah nyanyian itu. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Oh Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Inilah nyanyian Daud. Mazmur 18 ayat 31 sampai 33. Biar di tengah-tengah kesusahan yang sedang kita alami kapanpun dimanapun, kita tampil sebagai manusia rohani yang tetap kuat. Ekonomi boleh lemah, fisik lagi boleh lemah, yang lain boleh lemah, tapi spiritual kita harus tetap terjaga, tetap kuat. Bila manakah itu? Yang ketiga terakhir adalah bila kita tetap membangun persekutuan sorgawi. Jangan lepas dari hadirat Tuhan. Jangan. Kita ini bagai ranting, saudara. Kalau ranting itu putus dari pohonnya atau pokoknya, macam mana jadinya? Coba ya, saya bacakan untuk mempersingkat Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Tolong perhatikan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Ayo saudara, jangan tinggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Biar kita seperti ranting tetap tercangkok dengan benar. Tercanteng dengan benar. Kita tidak mau
lalu dari hadirat Tuhan. Mari kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 8, betapa indahnya dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang maupun selama-lamanya. Haleluya. Ekonomi boleh berubah, situasi politik boleh berubah, keadaan boleh berubah, penghasilan boleh berubah, penampilan fisik kita boleh berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Dia tidak pernah berubah, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan tetap bekerja. Malah kalau ada susah, Tuhan berkata apa? Kalau kamu nggak sanggup, ajak aku ya. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Come to me. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow. Pribadi mana seperti ini, saudara, kecuali bukan Tuhan? Saya ulangi. Pribadi mana seperti ini kecuali Tuhan? Justru di tengah-tengah kelemahan, keletihan kita, dia berkata apa? Mari datang kepadaku. Haleluya. Tuhan menyambut kita dalam segala keadaan, termasuk pada saat susah. Biar kita terus membangun persekutuan surgawi. Kan sekarang ini persekutuan sosial dibatasi. Social distancing. Bahkan physical distancing. Hanya satu keluarga yang teryakini tentu tidak ada penyakit diantaranya, bolehlah berbarengan hari demi hari. Bahkan tidur bareng suami istri khususnya, ya boleh, jangan dipisah. Satu daging sudah di dalam Tuhan. Tapi meskipun kita secara sosial tidak bisa bersama dengan sesama kita, jangan ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada tuh namanya heavenly distancing. Nggak boleh. Justru usul saya yang bagian terakhir ini. Justru usul saya, biarlah kesulitan sosial itu kita jadikan sebagai kesempatan spiritual. Kesulitan sosial itu kita jadikan sebagai kesempatan spiritual. Saya tidak suka terus atau berlama-lama di rumah. Tapi di rumah kiranya kita lebih dekat pada Tuhan. Ayo ya, jangan mentang-mentang lebih banyak waktu di rumah, lalu lebih banyak waktu untuk yang lain-lain yang gak perlu. Tetap kita produktif menggunakan waktu. Demikianlah Bapak Ibu, uraian khotbah saya hari ini yang tadi didasarkan pada surat Filipi pasal 4 ayat 12-13 dengan judul manusia rohani yang tetap kuat. Kita dapat menjadi manusia rohani yang tetap kuat. Bila manakah kita dapat menjadi manusia rohani yang tetap kuat itu? Kita sudah coba renungkan 3 kondisi secara sederhana dan ringkas. Bila mana kita dapat menjadi manusia rohani yang tetap kuat? Yang pertama, bila kita tetap mengkonsumsi penganan surgawi. Yang kedua, bila kita tetap mengikuti pelatihan surgawi. Dan yang keempat, bila kita tetap membangun persekutuan surgawi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you, I love you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih berfirman bagi kami. Biar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Tetapi kami boleh renungkan dan kami boleh amalkan. Terpujilah Bapa di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan. Saya percaya kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Pesan satu sederhana yang saya tangkap. Perbanyak konsumsi makanan untuk spiritual kita. Amin. Perbanyak baca kebenaran firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Itu hal yang sederhana tapi mungkin hari-hari kita lupa. Saya percaya supaya kita kuat. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih hambanya
sudah memberkati kita Bapak Poltak. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Ya, jadi ada offering. Nah, Bapak Ibu boleh siapkan persembahan Bapak Ibu dengan baik. Nanti Bapak Ibu boleh mentransfer persembahan atau offering itu di nomor rekening yang sudah tersedia di bawah sini. Ya, tolong dicatat baik-baik, persiapkan baik-baik, berdoa untuk bisa memberi yang terbaik. Dan sementara offering dijalankan, nanti kita juga akan melihat pengumuman. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, saya ajak kita berdoa dulu untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa supaya firman itu bukannya sekedar kami dengar, tapi kami boleh renungkan itu Tuhan. Pulang dari tempat ini atau nanti malam kami kembali boleh baca-baca ulang kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Dan kami renungkan itu. Oh, memang hal ini sederhana tapi kadang-kala kami lupakan. Tapi saat ini kami mau memperkuat kerohanian kami, spiritual kami, iman kami dengan mengkonsumsi firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan saat ini kami diberi kesempatan untuk bisa menabur. Kami percaya ini kesempatan yang luar biasa. Namun sebelum kami memberi, kami mau berdoa Tuhan. Supaya setiap kami boleh memberikan persembahan sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari Tuhan. Itu yang terbaik yang bisa kami berikan. Berkatilah setiap persembahan kami ini. Karena kami memberinya dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Salam jemaat kekasih yang hari ini sedang ada di rumah-rumah. Bagaimana kabar Anda? Luar biasa pastinya. Kembali lagi bersama saya Murni Gea dalam Sentral News pekan ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online diadakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 8. Jangan lewatkan Komsel GBI Sentra secara online melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 20. Anda dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya secara online melalui nomor rekening yang tertera di deskripsi di bawah ini. Dalam rangka Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2020, maka gereja akan membagikan takjil bagi warga sekitar kantor Sekretariat GBI Sentral di Rawakepa, bekerja sama dengan RW setempat. Kita juga akan memberikan paket sembako bagi pemulung, warga yang kurang mampu, serta pasukan Orange Kelurahan. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau bisa juga mentransfer dana Anda ke nomor rekening 3983555540 atas nama GBI Sentral Tomang, BCA Cabang Mandalaray. Kita bisa turut mengurangi penyebaran COVID-19. Bantu pemerintah dan tenaga medis yang sedang bekerja keras melawan COVID-19 dengan cara berikut. Tidak berkumpul atau berkerumun, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Beraktivitas di rumah. Cuci tangan pakai sabun secara berkala. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup Anda. Demikianlah Sentral News hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Murni Gea mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ini, firman Tuhan, puji-pujian yang kita bawa kepada Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan
dan Tuhan melawat saudara di rumah saudara-saudara. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk dukungan saudara-saudara. Pemberian takjil ini yang tadi sudah diumumkan, kita sudah berikan pada hari Kamis yang lalu, tanggal 7 Mei. Tetapi nanti tanggal 14 kita akan melakukan pemberian sembako, baik kepada jemaat-jemaat di gereja kita yang membutuhkan, juga kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh di Jakarta yang kita bisa bantu, dan juga kepada mereka yang membutuhkan seperti tadi sudah diumumkan ya. Dan saudara-saudara, kami juga berdoa supaya ya kita semua berdoa dalam pergumulan kita ini supaya bencana COVID ini bisa berlalu. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara semua menghidupkan komsel-komsel di rumah saudara-saudara. Saya mendorong karena ini sangat penting. Mengapa penting? Sebab di tengah situasi seperti ini, iman kita ini harus terus bertumbuh. Lalu lewat komsel-komsel itu kita bisa sharing, kita mendapatkan inspirasi Roh Kudus. Saya tahu dalam keadaan seperti ini banyak usaha lagi susah. Biarlah lewat inspirasi Roh Kudus, saudara-saudara diberikan inspirasi. Usaha apa yang kita bisa bangun? Pekerjaan apa yang kita bisa bangun? Dan saya berharap saudara nggak usah takut berjalan dengan iman. Lalu lewat komsel juga kita bisa menjadi soul keeper, penjaga jiwa-jiwa satu sama lain. Kita bisa membangun kekuatan doa. Kita juga bisa menambah pengetahuan akan firman. Lalu saudara-saudara yang mau ikut komsel gabungan tadi sudah diumumkan ya. Selasa, Kamis, Sabtu jam 8. Dan saudara-saudara kalau ada yang butuh dukungan doa bisa WA ke sekretariat baik yang sakit maupun yang susah. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih buat Pak Poltak yang sudah berkhotbah tadi. Mari kita angkat pujian terakhir. I worship you Lord, I worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sekali lagi katakan, I worship you. Hallelujah, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love you, I love to worship you. Sekali lagi katakan, I love you, I love to worship you. Kiranya Engkau boleh disukakan lewat semua pujian penyembahan kami. Tuhan memberkati juga setiap jemaat. Walaupun mereka beribadah masih di rumah, Tuhan melawat mereka, menguatkan hati mereka, membangun iman mereka dan karakter mereka. Biar kami menjadi murid-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Benih firman yang telah ditabur, taruh itu di hati kami, supaya kami terus ya Tuhan, boleh dikuatkan. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa buat mereka yang berulang tahun. Engkau kiranya memberkati satu persatu. Sehingga mereka boleh semakin intim dengan Tuhan dan semakin diberkati, semakin diurapi. Dengan bertambahnya usia, mereka juga boleh makin bijaksana ya Tuhan. Menjadi garam dan terang yang makin bersinar terang. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap persembahan, persepuluhan yang jemaat kirim. Tuhan memberkati, Tuhan membalas berlipat ganda. Mereka yang memberikan dengan segenap hati, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bapa terima kasih, kami tidak lupa berdoa buat
kota Jakarta, buat Indonesia, buat setiap jemaat yang masih sedang bergumul, buat kesehatan mereka, juga buat pekerjaan mereka. Tuhan berkatilah, tolonglah ya Tuhan. Dan biarlah bencana COVID ini boleh segera berlalu dan kami semua boleh beribadah, beraktivitas dengan normal kembali. Berkat-Mu turun berlimpah dan sekarang kami mau terima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudara, terimalah berkat. Penyertaan, perlindungan, kemurahan diberikan bagimu dan seluruh keluargamu dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Tuhan penolong kita, Tuhan pelindung kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.